Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi dengan NIM channel 20027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biaya bahan baku. Elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang pertama, biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Yang ketiga, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur BOP. Dan yang keempat, biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku. Akuntansi pembelian bahan baku. Prosedur yang membentuk sistem pembelian bahan baku adalah prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, prosedur pencatatan pembelian atau utang. Dalam sistem pembelian diperlakukan dokumen-dokumen, baik dokumen sumber maupun dokumen pendukung. Dokumen tersebut adalah surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari penjual. Akuntansi pemakaian bahan baku. Masalah yang timbul dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi adalah fluktuasi harga pembelian bahan baku. Harga beli bahan baku antara pembelian satu dengan pembelian yang lain biasanya berbeda. Hal ini mengakibatkan harga pokok bahan baku persatuan yang ada di gudang berbeda-beda. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Rumus HPP sama dengan persediaan awal dikurang persediaan akhir. Cara perhitungannya bisa kita gunakan tabel yang terdapat pada macam-macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksinya, antara lain metode identifikasi khusus, pertama keluar atau FIFO, metode rata-rata atau weighted average method, metode terakhir masuk, pertama keluar atau LIFO, dan yang terakhir metode persediaan dasar. Metode pencatatan biaya bahan baku, metode fisik atau physical inventory method. Dalam metode ini hanya tambahan persediaan bahan saja yang dicatat, sedang mutasi berkurangnya bahan tidak dicatat. Untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh, harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan awal ditambah harga pokok pembelian dikurang harga pokok persediaan akhir yang ada di gudang merupakan biaya bahan baku yang dipakai selama periode akuntansi. Yang kedua, metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Dalam metode ini, setiap mutasi dicatat dalam kartu persediaan. Pembelian dicatat dalam kolom beli di kartu persediaan, pemakaian dicatat dalam kolom pakai di kartu persediaan, dan jumlah bahan yang tersedia di gudang dapat dilihat dalam kolom sisa di kartu persediaan. Komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, BOP, biaya overhead pabrik. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan atau scrap materials. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses produksi disebut sisa bahan. Yang kedua, produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Yang ketiga, produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata, sekian dan terima kasih.